Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta BIMTEK 35 UPI. Nama saya Fitriwati, nomor peserta saya 35029. Baiklah, kita akan melakukan virtual laboratorium. Saya menggunakan aplikasi PET Simulasi. Oke, kita bisa masuk melalui Google atau kita download terlebih dahulu. Jika kita telah download terlebih dahulu, maka PET simulasi ini bisa kita gunakan secara offline. Tapi jika belum kita download, maka kita melakukannya secara online. Google aja. Oke, sesuai dengan LKPD yang telah saya unggah di LMS, yaitu tentang gaya, maka saya akan memilih fisika. Di PET, di sini ada pilihan mata pelajarannya. Kita bisa ambil fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian atau antariksa, dan biologi. Tetapi untuk tingkat SMP seperti saya, nggak semua materinya ada, hanya sebagian. Oke, kita masuk ke fisik. Oke, setelah masuk ke dalam ini, kita ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD sesuai dengan prosedurnya. Buka aplikasi PET pada komputer, kemudian play with, kemudian pilih fisika. Terus karena materi kita tentang gaya dan gerak dasar, maka kita akan mencari virtualnya tentang gaya dan gerak dasar. Ya, ini. Kemudian tekan play. Kita akan masuk ke dalam virtual lab-nya. Oke, sudah kita pilih masuk ke praktikumnya. Oke, di sini ada gambaran untuk gaya. Sebelah kiri juga sama, kemudian ada tali. Di LKPD diberikan permasalahan untuk anak-anak, yaitu tentang apakah tali berpengaruh terhadap gerak benda atau jumlah gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, di sini kita akan melakukan atau pembuktian. Oke, sesuai dengan prosedur, ini diumpamakan tali 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari sini, dari sebelah kiri, talinya diumpamakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk gambar manusianya juga diumpamakan yang warna biru diberi label B, yang warna merah diberi label M dengan B, diberi penomoran lagi. Di sini ada B4 yang paling depan, kemudian B3, B4, B3, B2, B1. Penghujung 1. Ini sama juga M4, M3, M2 sama M1. Jadi yang paling besar M1 dan B1. Paling kecil yaitu B4 dan M4. Untuk PD yang telah saya rancang, saya beri label ini B, yang merah M. Kemudian ikutin langkah-langkah lagi yang di LKPD, urutkan dan beri nomor pada tali. Sudah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian beri tanda centang pada jumlah gaya atau resultan gaya dan nilai gayanya. Ini kita beri centang. Kemudian jika ingin menambah musik, mungkin bisa juga dicentang. Kemudian untuk kegiatan yang pertama, letakkan M4 di tali di kelima. Tali kelima. Kemudian
Masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel gambar arah gaya yang bekerja serta jumlah gaya. Jadi di LKPD disediakan tabel yang berisi gaya yang bekerja, kemudian gambar arah gaya, resultan gaya atau perjumlahan gaya, dan keterangan. Oke, selanjutnya mulai. Go. Oke, di sini bisa dilihat, melihat speednya dulu. Kita fokus ke arah gaya dan resultan gaya. Jadi arah gaya yang diperhatikan, jika diberikan gaya di sini maka arah gayanya bagaimana? Oke, ini sudah nampak jumlahnya, jumlah gaya 50 Newton, gaya yang diberikan arah. Oke, kita kembalikan. Kemudian ikutin kegiatan yang kedua. Itu ditali B1 ditali ke 4. B1 ditali ke 4. Sini. Oke. Ternyata B1 dan M1 nilai gayanya 150 Newton. Untuk si M4 ataupun B4 ini nilainya 50 Newton. Untuk yang 3 nanti kita lihat lagi. Kita coba dulu untuk langkah kegiatan yang ini. Letakkan B1 kepada tali 4, kemudian klik dan M1 di tali 5. Berarti ini posisinya masih sama di tali kelima. Kemudian tekan play. Ini speednya, kecepatannya. Pause. Arah gayanya bisa dilihat kemana. Kemudian jumlah gayanya dapat 100 Newton. Maka peserta didik bisa memasukkan nilainya ke dalam tabel. Maka dapat 100 Newton sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu jika berlawanan arah gayanya maka dikurangin. Jadi R sama dengan ini kita umpamakan F1 atau F2, maka F1 dikurangin F2. 150 dikurang 50 Newton. Karena berlawanan arah maka dikurangi. Bagaimana jika nanti arahnya searah? Apakah rumusnya dikurangin atau dijumlahin? Oke. Kita kembalikan. Selanjutnya langkah yang ketiga, letakkan M1 di tali ke-5. Kemudian B4 di tali 4. Berarti sama-sama dekat dengan benda. Ya, tetap bergerak ke arah yang gayanya lebih besar. Jadi nilainya sama seperti tadi 150 kurang 50. Dapatnya resultan gaya 100 Newton. Tetapi arah gayanya ke arah yang jumlah gayanya lebih besar. Oke, kita kembalikan lagi. Kita lakukan langkah selanjutnya, letakkan M1 di tali ke-5. M1 di tali ke-5. Kemudian B1 diletakkan di tali pertama. Ragu. Benda tidak bergerak walaupun posisi tali berdirinya berbeda. Perjumlahan gaya sama dengan 0. Mengapa? Seperti yang tadi 150 dikurang 150 maka dapatnya 0. Jadi jika perjumlahan gayanya 0 maka hasil bendanya tidak bergerak. Oke, selanjutnya kita ikutin langkah yang terakhir. Letakkan semua B ke tali. Oke. 150. Ini tadi gayanya berapa? 150 tambah. Berarti yang B3-nya 100 Newton. Jadi ini 150, ini 100, jadinya 250 gaya yang diberikan. Kemudian tambah lagi B3
300 berarti B3 50 Newton. Yang ini juga 50 Newton. Jadi totalnya 350 Newton. Sedangkan yang sebelah kanan tidak diberikan gaya, maka arah gerak benda sudah dapat di sini, kemudian go. Ya, kecepatannya semakin besar, kemudian arah gayanya ke kiri, jumlah gayanya sama dengan gaya yang diberikan karena searah. Jadi jika searah maka semua gaya yang diberikan dijumlahkan, ditotalkan semuanya. Oke. Untuk sementara praktikum virtualnya hanya sampai di sini dengan sesuai dengan tujuan pada LKPD, yaitu memahami tentang gaya dan rumus gaya serta arah gaya dan resultan gaya. Kemudian nanti ada pertemuan selanjutnya di sini ada virtual tentang gaya juga, tetapi sudah masuk ke dalam rumus gaya yaitu F sama dengan M kali A. Di mana kita bisa melihat nanti perbandingan antara percepatan dengan gaya. Pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang hanya fokus kepada gaya dan pemahaman tentang gaya dan resultan gaya. Oke, ini juga masih juga dengan materi gaya, tapi lebih ini lagi. Yang ini juga masih dengan materi gaya. Jadi di sini di aplikasi PET ini kita bisa menggunakan bahan percobaan ataupun praktikum pembuktian tentang gaya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.